أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Apakah wajib segera mandi atau boleh menundanya? Ini hukum fikih. Sekarang kalau habis biologis langsung mau tidur boleh nggak Ustaz? Yang benar itu kalau orang lagi junub ya tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh sholat, itu benar. Puasa pun boleh. Misalnya di bulan Ramadan ada orang berhubungan biologis menjelang subuh, kemudian pas adzan subuh dia belum mandi, dia baru mau mandi, maka boleh saja sah puasanya. Tidak ada hubungannya kecuali dia berhubungan biologis setelah azan selesai, sudah mulai puasa baru batal puasanya. Bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah meminta fatwa kepada Nabi SAW dengan bertanya, apakah boleh salah seorang dari kami tidur dalam keadaan junub? Dia baru habis klimaks kemudian langsung tidur ya, tanpa mandi, maka beliau menjawab, Nabi SAW menjawab, iya, hendaklah ia berwudu kemudian tidur sebelum ia mandi ya, jika ia mau. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim di jilid 1 halaman 249. Juga Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Umar bin Khattab pernah mengutarakan kepada Nabi SAW bahwa dirinya terkena jinabah atau maksudnya mandi, junub ya. Pada malam hari belum mandi nih ya, dalam keadaan junub. Maka Nabi SAW bersabda, cucilah kemaluanmu lalu berwudulah kemudian tidurlah. Artinya boleh tidur walaupun belum mandi. Abdullah bin Abi Qais berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang sholat witir yang dilakukan Rasulullah SAW. Bertanyalah orang ini kepada Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Abi Qais, bagaimana yang beliau maksudnya Nabi SAW lakukan mengenai jenabah. Kalau dalam keadaan junub, apakah beliau mandi sebelum tidur ataukah tidur sebelum mandi? Nah, artinya bolehkah Rasulullah pernah nggak di rumah habis junub, habis buang biologis, mandi baru tidur, atau beliau tidur dulu baru mandi? Apakah boleh? Apakah Nabi pernah kerjakan? Maka ia menjawab, Aisyah menjawab, semua itu pernah dilakukan Rasulullah SAW. Terkadang beliau mandi lalu tidur, maksudnya mandi dulu baru tidur sehingga sudah suci, dan terkadang beliau berwudu lalu tidur. Hanya wudu, bersihkan kemaluan lalu tidur. Nanti pagi subuh baru mandi. Aku katakan, kata Abdullah bin Abi Qais ini radhiyallahu anhu, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keleluasaan dalam urusan ini. Artinya alhamdulillah kalau begitu. Bisa mandi, bisa enggak kalau mau istirahat malam setelah berhubungan biologis. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Jika tidak bisa mandi, apakah ia harus berwudu? Ada pertanyaan di situ. Jawabannya dianjurkan agar laki-laki dan perempuan tidak tidur dalam keadaan junub kecuali berwudu terlebih dahulu. Diriwayatkan dalam sahih dari Ummul Mukminin bahwa ia mengatakan karena Nabi SAW idza arada yanama wa junub ghasala farjahu wa tawadda lis-shalah. Jika Nabi SAW ingin tidur dalam keadaan junub, maka beliau mencuci kemaluannya dengan bersih, kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Namun ini bukan kewajiban, tapi hanya sebagai anjuran. Artinya kalau orang tiba-tiba tidur boleh. Kemudian mau lebih baik pahalanya sebelum tidur dia wudu, bersihkan kemaluan dulu baru wudu, kemudian baru dia tidur. Ya, juga kalau dia berwudu, dia telah mendapatkan hadis Nabi SAW yang berbunyi siapa yang tidur dalam keadaan berwudu maka Allah menitipkan malaikat di sampingnya yang mendoakan dia setiap dia bergerak ke kanan dan ke kiri. Nanti dia dapat manfaat dari situ ya. Maka lebih baik dia mengerjakan daripada tidak. Walaupun boleh dia tidak mengerjakan. Gitu kan. Jadi ada hikmah-hikmah kenapa harus berwudu terlebih dahulu. Juga sebagian ulama menghubungkan masalah wudu sebelum tidur ini agar dia tidur dalam keadaan wudu walaupun ini sunnah. Kapan dia dalam keadaan tidur lalu kemudian dia ingin mengulangi hubungan biologis dengan istrinya, maka dia pada saat menggauli istrinya seketika dalam keadaan lagi tidur atau sadar tiba-tiba, dia juga sudah mendapatkan hadis yang lain tentang sunnah kalau ingin mengulangi berwudu sebagaimana sudah kita bacakan. Jadi manfaat wudu ini dalam keadaan junub sangat besar sekali. Kemudian disebutkan dari Aisyah juga radhiyallahu anha ia mengatakan karena Nabi SAW yabitu junuban. Nabi SAW tidur di malam hari dalam keadaan junub. Ya, ini kata Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi SAW menceritakan kepada kita karena ini masalah dalam rumah. Lalu Bilal radhiyallahu anhu datang pada beliau untuk memberitahukan waktu sholat telah tiba. Maka beliau pun bangun SAW lalu mandi. Aku melihat air mengucur dari kepalanya. Lalu beliau keluar dan aku mendengarkan suara beliau dalam sholat subuh. Mutarrif berkata, Mutarrif ini salah satu ya, yang sedang mendengarkan hadis ini. Aku bertanya kepada Amir ini
yang telah mendengarkan dari Aisyah radhiyallahu anha, apakah itu terjadi di bulan Ramadan? Boleh nggak Ramadan begitu? Artinya sampai sudah azan belum mandi junub. Maka ia menjawab Ramadan atau selainnya sama saja. Hadis ini sahih riwayat Ahmad, Ibnu Abi Syaibah dan Abu Ya'la. Penulis juga berkata, hadis ini menerangkan bahwa hukum ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan, baik ia berpuasa pada pagi harinya maupun tidak, di bulan Ramadan maupun selainnya. Tapi mandi itu lebih baik. Laki-laki dan wanita mandi sebelum tidur itu lebih baik. Berdasarkan hadis Abdullah bin Qais, ia mengatakan, aku bertanya, bagaimana yang beliau lakukan mengenai janabah? Maksudnya adalah Abdullah bin Qais bertanya kepada Aisyah tadi, riwayat yang sudah kita bacakan. Apakah beliau mandi sebelum tidur, ataukah tidur sebelum mandi? Maka Aisyah menjawab radhiyallahu anha, semua itu pernah dilakukan Rasulullah SAW. Terkadang beliau mandi lalu tidur, terkadang beliau berwudu lalu tidur. Aku berkata segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keleluasan dalam urusan ini.